Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ayo kita tangkap Anies, ya, sebuah TikToker dengan PD meminta kita untuk menangkap Anies Baswedan, ya kan? Loh, buat apa ditangkap? Ya, dijadikan presiden. Loh, untuk apa? Ya, untuk mengadili Mulyono. Luar biasa pernyataan dari TikToker ID Justice, ya. Ayo kita tangkap Anies Baswedan, ya, supaya Anies ini bisa jadi presiden. Ya, pertama-tama memang sumber dari masalah ini banyak terletak karena kebijakan dari Mulyono ini. Saya sering menyebutnya Mukidi, ya, karena dari kebijakan-kebijakan Mulyono inilah rakyat menjadi sengsaranya bukan main, ya. Sekarang pemirsa, seluruh aparat kementerian dari pemerintahan Prabowo yang ingin dilakukan adalah apa yang bisa diambil dari rakyat itu. Pajak, pungutan, terus atau pembekuan aset. Ya, kalau Menteri Tanah dan lain sebagainya, aset nganggur sebentar itu dibekukan saja, pakai untuk negara. Rekening nganggur sebentar, bekukan saja. Semuanya seperti itu. Ya, bahkan ada orang gitu secara sengaja itu mengatakan, aduh, kita ini hidup sekali saja malah lahir di Indonesia menjadi WNI, menggambarkan satu bentuk kesengsaraan, menyesali hidup kenapa harus lahir di Indonesia. Kenapa seperti itu? Ya karena apa sih bedanya rejim sekarang yang menindas rakyatnya sendiri dengan rejim penjajah pada masa itu? Ya, ini menjadi repot kalau kata Soekarno gitu kan. Ya, kalau zaman dahulu perjuangan tuh enak banget gitu kan. Ya, itu Belanda, itu Jepang, ya, agamanya berbeda dengan kita, ya kan, tradisinya beda. Dia memang orang asing. Hampir seluruh rakyat mengidentifikasi Jepang dan Belanda itu adalah musuh dari bangsa Indonesia. Lah sekarang, ya, para maling itu juga mengundang ustadz, mengundang kiai dan lain sebagainya, mendoakan mereka. Kulitnya sama dengan kita. Kalau nggak pandai-pandai mengidentifikasi, kita tidak tahu mereka itu adalah musuh yang menghancurkan negeri ini. Ya, dengan situasi tambah sengsara itu. Nah, kenapa ada ide seperti itu? Saya menduga begini, pemirsa. Ya, dalam situasi di mana memang rakyat itu tidak punya harapan terhadap rejim ini, atau bahkan menganggap rejim ini adalah musuh karena menindasnya kepada rakyat itu nggak ketulungan. Ya, kabar terbaru, pemirsa, ini kalau kita punya WhatsApp, ya kan, biasanya kan teleponnya gratis dari WA itu, ya kan? Nah, sekarang mau dilarang sama Menteri Komdigi apa-apa itu, si Mutia Hafiz itu. Ganas juga rupanya Menteri satu ini kan. Ya, kalau mau telepon via WA harus beli paket premium katanya internetnya. Loh, dari mana ini? Dan memang ini paniknya bukan main rejim ini. Ya, karena nggak ketulungan. Kalau nggak bisa menyelesaikan persoalan bayar utang dan lain sebagainya, gagal bayar, ini kolab negara. Dan karena itulah betul-betul bagaimana supaya rejim ini bisa mengambil sebanyak mungkin dari rakyat. Apakah rakyatnya bakal mati dan lain sebagainya itu urusan nanti, ya kan? Yang jelas ambilin semua selagi bisa, ya kan? Nah, sampai akhirnya ada yang mengatakan itu ada janda nganggur, ambil aja dipelihara oleh negara, misalnya begitu. Apalagi janda yang minta cerai ke KUA. Ya kan, sekarang sudah aneh-aneh lah kehidupan itu. Nah, tampaknya kita buru Anies, kita pengen tangkap Anies dimanapun dia berada, itu terinspirasi oleh sejarah yang pernah memang dialami oleh zaman pra kemerdekaan dulu, yaitu ya saat ya Jepang itu udah dibom oleh Amerika, Nagasaki dan Hiroshima, ya, Soekarno dan Hatta itu dibawa, diculik ke Rengas Dengklok, ya.
Ini Soekarno, walaupun mungkin orang mengatakan dia itu tokoh besar dan sebagainya, keberaniannya itu kalah dengan pemuda. Ya, didesak-desak supaya Indonesia merdeka. Enggak juga, pengen gitu. Nunggu dia janjinya Jepang. Nanti kalau Jepang sudah janjiin deh, kita desak. Anies itu punya integritas, tapi kalau masalah keberanian untuk memimpin dalam situasi seperti ini, kayaknya kalah dengan rakyatnya yang sudah tertindas sekarang ini. Ya, nah ini ceritanya, pemirsa. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat itu memang membuat posisi Jepang itu terpojok. Ya, 14 Agustus 1945 Jepang ngirim surat ke kedutaannya di Swiss dan Swedia menyatakan menyerah pada sekutu. Nah, kekalahan Jepang dan sekutu inilah membuat golongan anak muda Indonesia mendorong Soekarno dan Hatta itu mempersiapkan kemerdekaan RI. Ya. Dan upaya itu dilakukan dengan cara apa? Menculik kedua tokoh itu dan membawanya ke Rengas Dengklok, daerah Kerawang. Ya, kira-kira Rengas Dengklok Kerawang lah, tahulah sampai sekarang itu masih ada. Tujuannya apa? Mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, tanggal 10 Agustus Syahrir dengar berita kekalahan Jepang dari sekutu. Ya, dari berita dari luar negeri. Ya, zaman itu pemirsa yang namanya berita itu mahalnya bukan main, seperti inten atau emas lah, emas batangan kalau dapat berita itu. Ya, dan apa yang saat itu terpikirkan adalah ya, Syahrir itu membangun jaringan gerakan bawah tanah yang tak mau bekerja sama dengan Jepang. Terlibat dalam gerakan ini adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan serta kader muda, yaitu para mahasiswa. Ya, dan itulah yang pada akhirnya banyak di kalangan anak-anak muda ini, kabarnya termasuk nama Sukarni, ada juga nama itu wartawan, itu bawa ke Rengas Dengklok itu, ya, supaya berani merdeka. Merdeka itu bukan pemberian, harus direbut. Nah, sepertinya rakyat, ya, dengan situasi seperti ini sepertinya kalau tidak ada gerakannya yang memadai, itu seperti kata, ya, yang dipanasin dalam panci. Ini menurut penelitian ilmiah, Pak. Itu pemirsa, ya, panasnya ditambahin dikit-dikit, ya kan? Kemarin rekening diblokir, sekarang mau telepon gratis, WA, mau ngirit kan sebetulnya diblokir juga. Mau ini dihambat, mau ini dihambat. Kalau tidak ada reaksi apa-apa, rakyat mati semua. Sama seperti suhu dinaikkan terus secara perlahan, ya, katak dalam panci itu tidak pernah mau bergerak dan akhirnya mati mendidih di dalam panci. Nah, ini ada orang TikToker ini, ya, tampaknya kemudian memang ingin supaya Anies itu jadi presiden. Integritasnya masih ada, tidak pernah tercemar di dalam sejarah hidupnya. Apakah kasus HAM, kasus korupsi, atau apa. Kecuali memang Anies ini sangat dibenci oleh anak-anak PKI. Pastilah benci kepada Anies Baswedan. Atau termul-termulnya Mulyono. Kalau termulnya Mulyono ini kan sebetulnya bodoh-bodoh aja. Dia pintar menjilat aja, ya kan? Tapi karena Mulyono ketakutannya itu sebetulnya bukan karena kebencian. Dulu si Mulyono ini kagumnya ke Anies luar biasa. Takut kalau nyaingi dirinya. Tapi sekarang kan sudah tidak berkuasa lagi. Dan Gibran juga tampaknya ngos-ngosan untuk bisa diajukan gitu kan. Tapi kalau termulnya itu mungkin masih benci sama Aniesnya, ya, ada yang mengatakan tangkap Anies, adili Anies, biar damai negeri ini. Ya mungkin mereka di samping menjadi termul, betul-betul anak PKI yang seperti itu, gitu kan? Ya, dan ini saya kira adalah hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan. Kenapa? Ya, apa negeri ini mau semakin hancur? Tidak jelas mau perbaikannya kayak apa, ya. Nama rakyat menjadi mainan. Saya mati demi rakyat. Ya. Coba tanya sama sopir-sopir truk, sama orang-orang ini, percaya enggak dengan omong-omong yang seperti itu? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.